Halo, selamat malam semua. Apa kabar? Sorry ya, beberapa hari ini saya nggak live karena kesibukan dan hal lainnya ya. Halo, Yulianto Chandra. Oke, malam ini saya akan live sebentar saja. Eh, saya akan random pertanyaan ya. Jika banyak pertanyaan masuk, kalau kalau bisa saya jawab satu-satu. Kalau tidak, saya terpaksa random ya. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama, Kak Dian Permatasari. Apakah Dian Permatasari sama Agus Siswanto berjodoh atau tidak ya? Oke, apakah Dian Permatasari dengan Agus Siswanto berjodoh atau tidak? Dian Permatasari. Di sini ada, saya lihat sih ini indikasinya berjodoh ya. Nah, ini dengarkan suara hati kamu juga ya. Oke, kalau di sini kartunya berjodoh, tapi tetap mendengarkan suara hati, intuisi kamu itu bagaimana dengan si dia ya. Oke, begitu ya pesan dari kartunya. Hai Karisa. Oke, Monik Malau. Asmara Monik Malau dengan Budi Turnip, kedepannya bagaimana? Oke, Asmara Monik Malau dengan Budi Turnip, kedepannya bagaimana? Di sini saya lihat hubungan ini sebenarnya ya dilandasi rasa cinta, kemudian ada romantisme di sini. Tapi karena terlalu banyak emosi yang ada di dalam hubungan ini, saya lihat ini hubungannya kurang stabil ya. Jadi yang harus dilakukan, oke, di sini ada 3 cup yang bisa bercerita hubungan alternatif ke depannya. Jadi ini harus hati-hati sekali ke depannya ini. Ditakuti nanti akan ada hubungan alternatif ya jika masalah emosional ini tidak dibereskan. Nah, ini harus bergerak untuk membereskan masalah di dalam hubungan uh, antara Monik dengan Budi Turnip ya. Bisa jadi ya, hubungan ini sudah beberapa kali mengalami hal-hal yang namanya emosional, maybe ada ribut atau bertengkar karena masalah tertentu yang sama. Nah, ini nanti takutnya nanti bisa memicu pihak lain untuk masuk dalam hubungan ini. Jadi itu harus segera diselesaikan ya, agar tidak mengganggu dan hubungan ini tetap bisa harmonis ke depannya. Oke, begitu ya Monik Malau. Thank you ya Kak Nurmawati. Untuk Yanti 27, keuangan keluarga. Keuangan keluarga Yanti 27. Oke. Kalau King of Cup ini adalah cerita keuangannya itu masih oke ya. Tapi di sini ada 9 pedang yang ceritanya banyak kekhawatiran. Nah, di sini mungkin ada target-target yang sasaran yang diinginkan ya dalam keuangan, tapi ini tidak bisa terrealisasi 100%, maybe 70% saja. Nah, ini untuk Yanti ini disyukuri saja dulu ya, apa yang datang rezekinya itu ke depannya. Jadi agar masalah keuangan ini tidak menjadi pikiran yang ini ya, bahkan menjadi mimpi nggak bisa tidur karena masalah keuangan ini ya. Jadi memang mungkin tidak sesuai dengan target, tapi itu masih lebih baik ya daripada tidak ada sama sekali. Begitu ya. Oke, untuk Luluk Jindan. Nah, pertanyaannya sudah lompat ya. Gures putusin Luluk, apakah dia akan menyesal dan hubungi aku lagi? Ini kayaknya pertanyaannya sudah sering ya ini ya. Gures dan Luluk, apakah si dia akan menghubungi lagi? Gures dan Luluk, apakah si dia akan menghubungi lagi? Ten of Pentacles ini mungkin ya, dia bisa menghubungi lagi,
karena ada sarana kekeluargaan di sini, maybe ada acara atau mungkin karena di dimediasi kembali ya oleh keluarga ya, maka dia bisa kembali lagi. Begitu ya, Lulu. Oke. Untuk Naomi's. Apakah si imam mantan? Oke, ini rupanya mau cari tahu kabar mantan. Apakah si imam langgeng sama selingkuhan si Citra? Kita lihat ya, apakah si mantan imam langgeng dengan selingkuhan si Citra? Kalau di sini ceritanya ya, kalau lagi ada susah malah mereka bisa lebih sama-sama ya. Tapi kalau mereka ada mulai ada prestasi atau mungkin mulai merasakan kesenangan finansial, mereka malah ini ya, jadi nggak harmonis karena sama-sama jadi lupa diri. Oke, di sini ada sosok ya dalam hubungan ini yang mungkin menghalangi sebenarnya ya hubungan ini. Jadi kalau dibilang mulus sih, di sini indikasi kurang mulus ya, begitu ya. Oke, kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, Rangga Febrian, fokus ya. Bantu saya fokus, apakah kemungkinan bisa promosi jadi karyawan tetap? Apakah Rangga Febrian bisa promosi jadi karyawan tetap? Oke, ini keluar kartu 2 ya, ketarik 2. Di sini kalau memang menginginkan untuk jadi promosi tetap ya, di sini ada indikasi bisa ya. Oke, mudah-mudahan Tuhan mengabulkan impiannya ya. Oke, saya mau cari pertanyaan dari Kak Nurmawati. Halo Kak Nursita. Thank you Kak Halimah. Kak Nurmawati mana ya? Kak Nur mungkin ketik ulang aja ya Kak ya, karena saya nggak dapat pertanyaan Kakak. Tadi sudah ada sebenarnya, cuma kelompak jadi nggak nampak lagi. Jadi mungkin Kakak ini aja ya. Mungkin Kakak ketik ulang ya Kak ya, Kak Nurmawati. Oke, untuk Halimah, mikirin semua masalah apa yang harus dilakukan. Oke, untuk Halimah, apa yang harus dilakukan oleh Halimah? Di sini ya ada cerita 7 koin. Cerita di kartu ini adalah apa? Di sini ada koin yang ada di kaki ya. Jadi masalahnya itu sebenarnya tidak berat kalau kita hanya fokus pada saat ini. Jadi pesannya itu ke Halimah adalah jangan menatap terlalu jauh ke depan ya. Satu persatu saja diselesaikan. Yang memang masa depan perlu dipikirkan, tapi kalau terlalu jauh itu juga tidak baik untuk kita ya. Jadi pesannya di sini adalah untuk Halimah itu peganglah apa yang ada sekarang, syukuri apa yang ada sekarang. Jangan melihat koin yang terlalu jauh ke depan, tapi lihat koin yang ada di kaki yang sekarang ya. Jadi pesan dari kartu ini seperti itu ya untuk Halimah. Ki 05040, rumah tangga Vina dan Suparno ke depannya. Rumah tangga Vina dan Suparno ke depannya. Nah, di sini ada pesannya untuk memberi perhatian yang tepat ke pasangan. Berbagi masalah ataupun perhatian ke pasangan itu akan sangat baik ya, agar hubungannya lebih harmonis. Kemudian rumah tangga ini harus ada kesabaran, ada strength yang artinya kesabaran. Nah, memang kadang hubungan ini hangat dingin ya, tapi ini adalah sementara. Jadi untuk kedepannya diharapkan bisa bersabar dan memberi perhatian cinta itu ke pasangan ya.
Oke. Oke, Dika Tiara Santi, apakah tahun ini bisa hamil? Dika Tiara Santi, apakah tahun ini bisa hamil? Oke, ini kartu yang sangat positif ya. Kalau di Empress ini adalah cerita ratu yang sedang duduk dan mengandung. Jadi ini tahun ini kemungkinan besar bisa hamil ya. Oke, Kak Dika semangat ya. Oke, untuk tayang, bagaimana perasaan Fahmi ke Wulan? Perasaan Fahmi ke Wulan. Di sini perasaan dia, kalau ini bukan pasangan, tapi masih pendekatan, ini bisa jadi dia akan mengambil langkah ke depan ya, akan mengambil langkah ke depan untuk melakukan pendekatan dengan Wulan atau dia mau menyatakan perasaannya. Tapi kalau ini adalah pasangan, ini ceritanya bisa jadi ini sedang terjadi pertengkaran dan dia merasa sakit hati di sini ya. Jadi ada cerita sakit hati di sini. Oke, gitu ya. Kemudian untuk Even dan Bella, apakah harus bertahan atau pergi meninggalkan? Untuk Even dan Bella, apakah harus bertahan atau pergi meninggalkan? Even dan Bella. Di sini adalah cerita 4 tongkat yang ceritanya apa? Apakah di dalam hubungan ini masih ada visi bersama? Karena kalau masih ada visi bersama, ini adalah hubungan yang masih bisa dipertahankan. Tapi kalau dalam hubungan ini masing-masing sudah menjalani visinya masing-masing, sudah saling tidak mau tahu, pasangan juga tidak mau tahu kita jadi apa, terus dia juga sudah tidak peduli dan hubungan ini kamu saja yang bertahan. Ya, ini mungkin ya kamu harus mencari kebahagiaan untuk diri kamu sendiri ya. Jadi kalau hubungan itu tidak bisa hanya salah satu pihak yang berjuang ya, karena kalau di hubungan itu tidak bisa ada satu menang satu kalah. Satu menang satu kalah itu sebenarnya dua-duanya kalah, jadi dua-duanya itu harus seimbang ya. Ya begitu ya untuk Libra ya. Jadi di sini kalau masih ada visi bersama ini bisa dipertahankan. Coba tanyakan ke pasangan sebenarnya apa yang dimau dalam hubungan ini, visinya apa, tujuannya apa dalam berpacaran atau dalam berpasangan ya, tujuannya apa. Kalau dirasa tujuannya itu sudah tidak satu visi, maka bertahan juga sangat sulit ya. Jadi kadang kala suatu hubungan itu berakhir juga bukan suatu bencana ya. Begitu ya pesannya untuk Libra, tapi ini semua kembali ke Libra ya. Oke, perasaan Jai untuk Ayu, apakah dia serius? Perasaan Jai untuk Ayu, apakah dia serius? Perasaan Jai untuk Ayu, apakah dia serius? Kalau di sini ceritanya dia sangat serius ya. Apa yang dia bilang, dia ucapkan itu dia kerjakan ya. Jadi kalau dia bilang dia cinta itu sih dia betul-betul komitmen cinta ya. Tapi kalau dia tidak menunjukkan perasaan seperti itu berarti ini tidak, karena dia adalah orang yang komitmen. Oke, begitu ya. Oke, kita akan ke Kak Graciosio, apakah rumah tangga Novir Maria Dorisca dengan Harry Edrino akan langgeng? Oke, bantu fokus ya Kak ya. Novir Maria Dorisca dengan Harry Edrino akankah langgeng? Di sini ada transformasi besar-besaran ya. Jika pada saat dulu rumah tangga ini harmonis, tapi ini ada kartu Death yang ceritanya transformasi, bisa harmonis ke kurang harmonis. Tapi sebaliknya kalau selama ini hubungan rumah tangganya itu
mengalami goncangan terus, keluar kartu ini, maka ini ada cerita bahwasanya rumah tangga ini akan jadi langgeng ke depannya dengan cara melakukan transformasi dari dua belah pihak ya. Ingat ya, jadi di dalam rumah tangga ini tidak ada yang namanya satu menang satu kalah. Jadi kalau satu menang satu kalah itu sebenarnya dua-duanya kalah ya. Jadi transformasi besar-besaran itu dilakukan dalam rumah tangga ini. Nah, ini ada cerita-cerita masa lalu yang mungkin datang mengacau ya dalam hubungan rumah tangga ini, tapi bukannya tidak bisa diselesaikan. Nah, ini yang harus sama-sama dibicarakan dengan pasangannya. Oke, jadi rumah tangga ini akan mengalami transformasi ke arah mana itu tergantung dari kalian berdua ya, Kak ya. Oke, untuk Kak Nurmawati, coba saya balik ke atas, nggak jumpa juga. Hai Kak Elma, thank you. Halo Yuli. Gak ketemu ya Kak Nurma ya. Kak Nurmawati. Kak Nurmawati nggak ketemu. Oke, saya akan random dulu ya. Kalau bisa Kak Nurmawati tolong diketik ulang aja ya. Hai Kak Panca. Oke, Ayuci 07. Mau lihat kapan hamil ya, Ayuci 07. Ayuci 07 kapan hamil? Ini ada cerita ya, cerita transformasi. Dan ini bisa di Oktober sampai November ya, di tahun ini ya, paling cepatnya ya Kak ya. Oke, jadi kalau memang menginginkan kehamilan itu bisa di bulan depan ya, sampai November. Oke, Andrew, apakah serius dengan Panca dan hubungan kedepannya gimana? Oke, Andrew, apakah serius dengan Panca? Ace of Pentacle, di sini ada potensi dia serius, awalnya. King of Pentacles, oke, ini menegaskan dia orangnya lebih ini ya, otoriter, kemudian agak cuek, nggak peduli, tapi bukan berarti dia nggak serius ya. Hubungan kedepannya Andre dan Panca, di sini ada Three of Swords. Oke, ini ada batasan ya, batasan dalam hubungan ini, ada cerita-cerita sakit hati, amarah, mungkin karena dia terlalu cuek, kemudian kamu juga menunjukkan emosi, jadi hubungan ini penuh dengan emosional ke depannya. Nah, harus diingat dalam hubungan itu harus dua-dua ya, dua-dua menjalani dan dua-dua sama-sama bisa menegosiasi mungkin untuk kedepannya ini hubungan mau dibawa kemana, karena ada 6 pedang yang ceritanya itu bisa bersama-sama, mungkin bisa sama-sama merantau atau bisa sama-sama, kalau hubungan ini LDR ini nanti bisa sama-sama jadi satu kota, bisa di satu tempat, atau mungkin ini bisa dibawa ke jenjang yang lebih serius ke depannya. Tapi ini harus diberesi ya, agar masalah-masalah sakit hati ini tidak mengganggu hubungan ini terus ya ke depannya. Begitu ya Kak Pancawati ya. Oke, kita akan next. Kak Nurmawati, Kak Elma juga nggak dapat.
Kak Elma. Oke, ini dia dapat. Di mana Wati dengan Rian Eka Putra? Seriuskah dia? Wati dengan Rian Eka Putra, apakah dia serius hubungan kami ke depannya? Oke, apakah dia serius ya, Rian Eka Putra? Wati dengan Rian Eka Putra, apakah dia serius? Ini sih ke arah serius, hubungan ke depannya. Nah, hubungan ini bahkan bisa menjadi panutan ya. Jadi ini dia serius, kemudian ini ada King. King ini adalah sosok yang ingin menjadikan hidup kamu itu lebih baik. Jadi ini ke depannya akan sangat bagus ya. Kapan bisa berjumpa? Page of Pentacles ini adalah cerita 1-11 bulan kemudian. Nah, paling dekatnya itu di Februari sampai Maret ya, di tahun depan gitu ya Kak Nurmawati. Oke. Sekarang kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Perasaan Malik ke Tiara. Awalnya bersahabat. Perasaan Malik ke Tiara. Di sini ya mungkin dia ada perasaan suka, tapi di sini masih belum serius, masih belum ke arah tulus. Kenapa? Karena ini masih ada bau-bau untuk memanfaatkan kamu ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Oke. Jadi perasaan di sini mungkin ada suka, tapi ini masih lebih ke arah dia mau memanfaatkan. Ya, jadi ini harus hati-hati gitu ya. Oke, apakah Ican mulai suka dengan salsa? Apakah Ican mulai suka dengan salsa? Yes, ini ada perasaan mulai suka ya. Jadi ini kartu yang sangat cocok sekali dengan pertanyaannya. Memang ada perasaan suka di sana. Oke, saya akan cari pertanyaan sambil ini ya, sambil cari pertanyaan Kak Elma, saya akan random ya. Aca dengan Pras apakah akan balik? Apakah Aca dengan Pras akan balik? Ini mungkin kalau balik juga masih banyak hal-hal yang ini ya, yang lelah ya. Hubungan ini lelah karena prinsip-prinsipnya ini saling bertentangan. Jadi kemungkinan balik itu ada, cuma kalau balik itu juga jadi ban ya. Karena masalah-masalah dulu itu bisa kembali mengganggu ya dalam hubungan ini. Begitu ya. Irma Gadis, apakah bisa diterima lamar kerja? Apakah bisa diterima lamar pekerjaan? Di sini masih belum ya, masih ada indikasi ini belum bisa diterima. Jadi semangat ya Kak ya, sambil cari-cari pekerjaan lain ya. Oke, kita akan next ke pertanyaan selanjutnya. Aziza Rina, apakah pertanyaannya lompat ya. Aku dan Mubarak apakah bisa berjodoh dan sampai menikah? Aku dan Mubarak apakah bisa berjodoh dan sampai menikah? Di sini ada indikasi ya berjodoh dan bisa ini ya, bisa menikah. Ada keajaiban juga dari semesta. Jadi hanya saja di sini mungkin ya untuk percintaannya itu awalnya itu terasa menggebu-gebu ya, tapi lama kelamaan ya agak dingin ya.
cintanya itu mungkin tidak sebesar waktu pertama bertemu, begitu ya. Oke, untuk Kak Nursita, perasaan Fandi ke Sita. Perasaan Fandi ke Sita. Oke, dia menganggap kamu itu dunianya, awal barunya, awal fase baru dalam hidupnya.